Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال أيضا في آية أخرى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم وصدق الله رسول الله الكريم. Ikhwan akhwati fillah dimanapun berada, silaturahim adalah salah satu hal yang sangat dianjurkan dalam agama Islam. Bahkan orang yang dia rajin bersilaturahim, Allah akan mudahkan rezekinya, kemudian juga dipanjangkan umurnya. Nah, hal ini tentu saja bukan hanya sekedar perkataan biasa atau cuma sekedar membuat senang saja. Tapi tentunya hal ini jika kita lakukan secara rajin dan memang benar-benar kita lakukan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan-kemudahan yang tidak akan masuk di logika kita. Banyak orang saat ini dimudahkan dengan silaturahim, dengan kemudahan-kemudahan komunikasi yang ada, entah itu lewat media sosial, entah itu lewat gadgetnya atau lewat perangkat-perangkat yang lain, tapi justru menganggap remeh silaturahim ini karena terlalu mudah. Nah, maka sebetulnya kemudahan-kemudahan yang diterima itu hanya akan membuat orang-orang tuh jadi lebih lalai dan rajin mengeluh. Nah, maka kalau kita lihat lagi lebih dalam, kita lihat lagi ke perjalanan bagaimana Rasulullah SAW di masanya, atau mundur lagi di masa fatrah, mundur lagi kemudian di masanya para nabi sebelum Rasulullah SAW diutus, maka kita akan temukan bahwa menjaga silaturahim itu adalah salah satu hal yang menjadi kesunahan orang-orang sebelum nabi diutus. Ya, kita masih ingat dalam kisah-kisah yang viral ya, dalam kisah-kisah sahabiyah, kisah-kisah para tabi'in dan juga kisah-kisah para nabi terdahulu. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam itu bersilaturahim mengunjungi anaknya Nabi Ismail, padahal wilayah dakwah mereka sudah berbeda, yang satu di Palestina, yang satu lagi di Makkah. Nah, mengapa sampai harus dikunjungi seperti itu? Karena tahu manfaat dari silaturahim ini. Ya, selain memanjangkan usia, juga memberikan keberkahan bagi orang-orang yang melaksanakannya. Bahkan sebelum itu Nabi Ibrahim sudah pernah disilaturahimkan, kalau boleh dikatakan didatangi oleh tamu-tamu yang dia bahkan bukan dari golongan manusia. Hal ini tercatat dalam surah Ad-Dariyat dimulai dari surah ayat ke-24. Ya. Hal ataka haditsul dhaifi Ibrahim al-mukramin? Apakah belum sampai padamu wahai Muhammad kisah tentang Nabi Ibrahim yang didatangi oleh orang-orang yang mulia. Orang-orang yang mulia ini adalah para tamu dari Nabi Ibrahim yang dia datang bukan pada jam-jam bertamu. Jadi datang pada saat tengah malam, boleh dikatakan kalau sekarang ini mungkin lewat dari tengah malam, sekitar jam 2, jam 3 pagi. Namun apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau memuliakan tamunya. Ya, jadi begitu dilihat ada orang yang mengucapkan salam, beliau jawab salamnya. Ini jam 2, jam 3 pagi. Ini sudah tidak lazim sebetulnya. Tidak lazim ada orang bertamu di jam-jam itu. Tapi kemudian ketika datang diucapkan salam tanpa pikir panjang, dilihat lagi, ditengoknya, dilihat dari jendela rumahnya. Ternyata orang-orang yang bertamu itu adalah orang-orang yang tidak dikenal oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, maksud dikenal di sini artinya mestinya kalau dia dikenal, dia datang dari kampung Nabi Ibrahim alaihissalam atau dari yang dekat situ. Tapi keanehan kedua adalah yang dilihat oleh Nabi Ibrahim alaihissalam bahwa pakaian dari tamu-tamunya itu tidak ada yang kotor. Artinya mereka bukan tamu yang datang dari jauh. Nah, ini juga semakin membuat Nabi Ibrahim itu heran. Namun apa yang dilakukan Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim tetap meminta tamunya untuk masuk, membukakan pintu, kemudian menyuruh masuk. Bahkan pada saat menyuruh masuk itu Nabi Ibrahim alaihissalam masih menyempatkan untuk menjamu tamunya di jam 2, jam 3 pagi itu. Ya, minta untuk istrinya Siti Sarah
melihat apakah ada bahan makanan yang bisa dihidangkan kepada para tamunya itu. Dan rupanya ada, dan dihidangkanlah gulai, semacam gulai kambing seperti itu. Nah setelah dihidangkan rupanya tamunya tidak ada yang makan. Nah ini kita belajar dari satu kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ini, dan memang juga dikuatkan oleh hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakum dhaifahu. Jadi barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Artinya memuliakan tamu adalah bagian dari kesempurnaan iman seseorang. Ya, kesempurnaan iman seseorang. Nah, makanya Nabi Ibrahim alaihissalam itu sangat memuliakan tamunya. Tanpa berpikir panjang, dia tamunya disuruh masuk, ya disuruh duduk, kemudian dijamu dengan makanan yang memang didapat dari hasil jerih payah dirinya. Ya, jadi kalau boleh dikatakan jam 2, jam 3 pagi itu Nabi Ibrahim alaihissalam dengan istrinya menyembelih anak kambing, kemudian dijadikan gulai. Mau direpotkan, ya, hanya untuk menjamu tamunya, sekalipun tamunya tidak suka. Maka akhirnya para ulama merilis adab-adab bagaimana caranya kita untuk menerima tamu, agar tamu yang kita terima pun itu menjadi senang dan kemudian merasa dimuliakan. Sebagian adab dari penerimaan tamu, yaitu yang pertama adalah melayani para tamu dengan menyediakan jamuan, seperti yang tentunya tadi sudah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian yang kedua, menampakkan kondisi serba cukup. Nah hal ini jangan sampai juga, ini kebanyakan terjadi pada kita ya, si tuan rumah dia lupa pada saat menjamu tamunya, menjamu dengan makanan terbaik, namun dia lupa untuk berpakaian serba cukup, sehingga jangan sampai tamunya itu mengira jamuan makanan itu diperuntukkan hanya untuk dia saja, atau membuat tamunya menjadi sungkan dan tidak nyaman dengan keadaan itu. Nah tentunya ini adalah bagian dari yang pertama ya, dari adab-adab memuliakan tamu. Yang kedua adalah yang ketiga adalah menunjukkan wajah gembira. Yang ini sebetulnya Rasulullah juga pernah menyampaikan, tasaddaqu walau bitalqati wajhi. Bersedekahlah kamu meskipun dengan wajah gembira atau wajah ceria. Nah, berwajah ceria ini di samping untuk menunjukkan kebahagiaan, kesenangan, ini tentunya untuk memberikan rasa nyaman bagi orang yang melihat. Dan ini juga menjadi salah satu adab untuk menerima tamu. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat adalah mengajak ngobrol tamu dengan hal-hal yang mereka sukai. Ya, mengajak ngobrol tamu dengan hal-hal yang mereka sukai. Yang ini juga sebetulnya membuat tamu itu akan merasa nyaman berada di situ. Nah, akhirnya tamu tersebut akan merasa gembira dan tentunya mendoakan yang baik-baik untuk kita. Kemudian yang selanjutnya adalah tidak tidur terlebih dahulu sebelum mereka pergi atau istirahat. Hal yang paling penting pada saat kita menerima tamu adalah jangan sampai tamu tersebut merasa tidak dipedulikan. Karena banyak saat ini orang-orang yang dia berdalih dengan asas apapun ya, sebetulnya tidak diperkenankan untuk tidak menemui tamunya sama sekali. Ya, jadi apakah karena si tamu ini dia adalah orang yang berhutang pada kita, atau tamu ini memang adalah orang yang akan menagih hutang pada kita, tetap perlakuannya harus sama, harus kita temui. Karena itu adalah bagian dari adab, etika, sopan santun seorang muslim terhadap tamu yang datang. Kemudian yang selanjutnya adalah tidak mengeluh tentang waktu dengan kehadiran mereka. Kalau kita lihat kembali bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam itu menyambut tamunya yang tidak dikenal, yang dia sama sekali tidak pernah ketemu dengan tamu itu, dan dilihat lagi tamunya ternyata bukan orang terdekat, dan lebih berat lagi ternyata tamunya bukan manusia. Nabi Ibrahim tidak pernah mengeluh tentang waktu tamu itu datang. Artinya ini adalah satu amalan yang sangat sulit sekali dilakukan saat ini. Orang cenderung pada saat mereka sudah jam 2, jam 3 pagi ada yang datang bertamu, cenderung tidak akan dibukakan. Atau barangkali lebih parahnya lagi, diusir dari pekarangan rumahnya. Nah hal ini tentunya dalam Islam menjadi satu hal yang benar-benar diperhatikan. Sampai-sampai salah satu adab dari menerima tamu adalah tidak sampai kemudian mengeluh tentang waktu
mereka datang. Kemudian yang selanjutnya adalah merasa sedih saat mereka pergi. Nah, merasa sedih di sini tentunya bukan sedih yang berlebihan sampai-sampai menangis luar biasa, histeris, teriak-teriak, atau sampai mengejar tamunya, ya sambil narik-narik baju dan yang lain-lain. Tidak. Tapi sedih di sini adalah cukup menampakkan wajah yang murung, wajah yang pada saat tamunya pergi, tamunya merasa bahwa kedatangannya, kehadiran dia adalah membawa sebuah kebaikan, nah bukan sebuah keburukan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah tidak bercakap tentang sesuatu yang membuat mereka takut. Seringkali di media sosial saat ini, di platform YouTube, platform Instagram, atau yang sedang populer sekarang platform TikTok, itu banyak orang-orang yang membuat prank dengan mengundang ojol atau yang serupa dengan mereka, kemudian ditakut-takuti. Ya, ini sebetulnya sama. Artinya Islam tidak mengajarkan itu. Islam menganjurkan bahkan untuk tidak menakut-nakuti mereka. Jadi bagaimana kalau seandainya sikap kita, kalau seandainya ada orang Islam yang melakukan demikian, kalau kita adalah orang kerabat yang dekat dengan mereka, patut kita ingatkan tentunya bahwa perilaku yang mereka lakukan itu adalah perilaku yang salah dan tidak dibenarkan dalam Islam. Yang kemudian kita harus tunjukkan bagaimana solusi yang seharusnya. Kemudian yang terakhir, tidak marah kepada siapapun selama mereka bertamu agar sebisa mungkin tetap tertanam suasana bahagia di hati mereka bagi penerima tamu. Artinya pada saat ada tamu, semengesalkan apapun tamunya, tetap harus kita terima. Seburuk apapun tamunya, atau tamunya adalah orang yang menyakiti kedua orang tua kita, tetap harus kita terima. Karena Islam mengedepankan jalan untuk bermusyawarah, mengedepankan jalan untuk kedamaian. Artinya dalam hal ini, ketika ada tamu yang kita tidak suka, kita jangan lihat kesalahannya, tapi lihat bahwa dia adalah seorang tamu yang dengan dia datang saja kita mendapatkan sebuah kemuliaan. Sempurnalah iman kita. Itu saja barangkali beberapa hal yang bisa menjadi anjuran dalam adab-adab dalam menerima tamu, yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kalau seandainya ada hal yang baik silahkan diambil, kalau buruk silahkan tinggalkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.